Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang anak berumur 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional yang paling bergengsi. Tentu bisa ditebak, bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, karena memang uangnya yang berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya harus mendapatkan bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejak ayahnya. Suatu hari, istrinya kasih tahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah, kamu masih ada yang datang. Begitu ucapannya si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangatlah nggak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam sebab sudah sekian kalinya si ayah nggak pernah mau datang ke acara anaknya. Dia malu karena anak selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau. Ayahnya hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayah-ayahnya. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang akan tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomin, ada pula yang pameran lukisan, dan lain-lain. Semua mendapatkan aplaus yang sangat gegap gempita dari ayah-ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya itu. Oh, boleh. Begitu jawaban gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. Pak Arif, boleh Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong, Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa membaca mushafnya. Dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Sudais, yaitu imam besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan si Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayahnya si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1-5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat yang 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21, lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, yaitu ayat yang terakhir.
Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu teriak Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan anak umur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari arah belakang menuju ke panggung. Ternyata dia adalah ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sak anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, nak. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, nak, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Semua jamaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya, termasuk saya. Di antara jamaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Luar biasa haru entah apa yang ada di benak jamaah yang menangis pada saat itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena melantarkan anaknya, mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya, mungkin menyesal karena tidak mengajari anaknya membaca Al-Quran, atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak bukunya. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang mendengarkan konten ini. Lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah keluarganya, luaskanlah rezekinya seluas lautan. Mudahkan segala urusannya, kabulkan cita-citanya, jauhkan dari segala musibah. Jauhkan dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata kasar dan mungkar. Dan semoga yang melik, kemudian juga nge-share, meng-subscribe, ya, dan membagikan status ini, rezekinya berlimpah. Demikian, ada kekurangan dan kesalahan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.